Hamparan padi tampak menguning di lembah Bukit Batur Agung, sebuah dataran tinggi yang dikenal juga dengan nama Siwa Plateau. Bukit ini banyak menyimpan peninggalan-peninggalan arkeologis dari masa Hindu-Buddha. Bukti nyata apabila bukit ini mempunyai peranan penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Candi Sari Sorogedug adalah nama lama yang disematkan oleh N.G. Krom dalam laporan ROD tahun 1914 untuk bangunan candi ini. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Candi Barong. Barong adalah sosok mitologi Jawa yang memiliki wajah raksasa yang menyeramkan. Keberadaan banyak batu-batu kala di candi ini oleh masyarakatnya dianggap menyerupai sosok Barong, sehingga candi ini dinamakan dengan Candi Barong. Candi Barong berdiri di atas sebuah bukit yang dipangkas puncaknya hingga rata. Secara keseluruhan, candi ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan luas lapangan sepak bola. Candi Barong terdiri dari 3 teras atau halaman yang berundak dengan orientasi dari barat ke timur. Pada awalnya, diperkirakan tiap terasnya terdapat bangunan pintu yang berbentuk gapura padu raksa. Saat ini hanya tersisa 1 buah gapura padu raksa yang terletak di teras paling atas. Teras pertama merupakan halaman terluar dari Candi Barong. Dahulu diperkirakan terdapat gapura padu raksa berukuran 4x3 meter yang mirip dengan gapura padu raksa di Komplek Ratu Boko. Pada teras pertama ini terdapat pagar keliling sebagai batas halaman sucinya. Pagar ini menjadi semacam talut setinggi 3 meter yang mengelilingi Komplek Candi Barong ini. Sebagai jalan masuk, terdapat puluhan anak tangga yang terbuat dari susunan batu andesit dan batu tufa. Teras kedua berupa halaman luas yang berdenah kotak persegi dengan ukuran 50 x 50 meter. Beberapa tatanan batu lantai masih terlihat di teras kedua ini. Tempat ini dahulunya diperkirakan memiliki bangunan pendapa dengan konstruksi dari kayu. Saat ini hanya tersisa bekas landasan tiang pendapa berupa umpak batu di halaman kedua ini. Menuju halaman teratas, terdapat bekas parit kecil di kanan dan kiri tangga. Parit ini dahulunya diperkirakan sebagai tempat pasucen atau tempat membersihkan diri sebelum memasuki bagian yang paling suci. Sebuah gapura padu raksa menjadi pintu masuk di halaman paling suci di candi ini. Teras tertinggi ini dibatasi oleh pagar keliling dengan pusat pemujaan berupa 2 buah bangunan candi yang berdiri saling berdekatan. Kedua candi memiliki ukuran dan bentuk yang hampir sama. Ukuran Candi Barong ini memiliki keakuratan yang bisa dibilang sempurna. Tentulah, para perencana dan pelaksana pendirian Candi Barong ini dahulunya adalah orang-orang terpilih yang sangat mungkin berasal dari lingkup kerajaan.
Candi Barong memiliki keunikan yang langka, yaitu tidak terdapat pintu masuk ke dalam candinya. Sehingga oleh sebagian ahli, disimpulkan Candi Barong ini belum selesai dibangun. Apalagi terdapat sisa ruang yang masih bisa dipergunakan untuk mendirikan sebuah candi lagi di halaman teras ini. Tidak terdapatnya pintu masuk bukan berarti candi ini belum selesai dibangun. Pada belakang dinding kedua candi ini sebenarnya terdapat bilik atau ruangan yang dinamakan dengan Garbhagraha. Oleh pembangunnya zaman dahulu dengan sengaja tidak diperlihatkan, sehingga apabila candi ini dilihat dari luar seperti tidak berbilik. Pada bagian kaki candinya terdapat ragam hias atau relief yang menandakan apabila candi ini sudah selesai dikerjakan. Bagian relief adalah bagian paling akhir dari proses pembangunan candi. Setelah candi selesai didirikan, relief dipahat dimulai dari atas atau bagian atap candi hingga paling bawah atau kaki candinya. Sehingga apabila kaki candinya sudah memiliki relief, secara otomatis bagian yang lebih atas dipastikan sudah berelief terlebih dahulu. Karena proses pemahatan relief dimulai dari atas, bukan dari bawah. Pada ekskavasi yang pernah dilakukan di kawasan Candi Barong ini, ditemukan arca Wisnu dan arca Laksmi. Wisnu dan Laksmi adalah simbol keabadian cinta, karena kedua dewa ini merupakan pasangan yang abadi. Dalam kisah Ramayana, Wisnu dan Laksmi digambarkan menjadi Rama dan Sita, sedang dalam Mahabharata, keduanya digambarkan dalam sosok Krishna dan Radha. Candi Barong dari awal pembangunannya jelas hanya akan didirikan 2 buah candi, di mana kedua candi ini dipersembahkan khusus untuk memuja Dewa Wisnu dan pasangannya Dewi Laksmi. Namun mengingat pola bangunan yang berundak dengan arah hadap ke arah barat, Candi Barong lebih tepat digunakan sebagai bangunan pendarmaan untuk Raja Mataram kuno yang memiliki kisah cinta yang abadi. Inilah Candi Pendarmaan untuk Rakai Pikatan dan Pramoda Wardani, lambang keabadian cinta dari 2 wangsa yang berbeda. Disinilah dharma kasih sayang yang abadi, bukan di Candi Pelausan yang jelas-jelas sebagai bangunan bihara, bukan candi cinta. Salam budaya.